Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, Ananda semuanya soleh, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Baik, Alhamdulillah untuk pelajaran tematik hari ini kita sudah memasuki tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan membahas materi tentang pengertian gaya listrik, kemudian macam-macam gaya listrik, dan perubahan bentuk energi listrik. Tentunya ya, dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah kita maupun di sekolah ya, tentunya kita membutuhkan yang namanya listrik. Apa sih listrik itu atau gaya listrik itu? Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami makna dari gaya listrik, kemudian siswa mengetahui macam-macam gaya listrik, dan siswa dapat mengetahui perubahan bentuk energi listrik. Apa gaya listrik itu? Ada yang tahu? Teman-teman yang soleh? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan apabila dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika apabila dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis ya, jika didekatkan akan tarik-menarik. Ada kesalahan di dalam menulis ya. Baik, perhatikan ya pada gambar ya. Pada gambar terdapat muatan listrik positif dan muatan negatif. Apabila muatan positif ya, apabila dua jenis benda yang bermuatan positif bila didekatkan maka akan saling tolak-menolak. Perhatikan gambar yang berwarna biru ya. Sedangkan ya di gambar sampingnya apabila ada benda yang bermuatan positif dan muatan negatif, apabila digabungkan atau didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Macam-macam gaya listrik ya. Tentunya gaya listrik ini ada beberapa macam, di antaranya listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis, apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Contohnya, ya, jika penggaris yang digosokkan kemudian ditempelkan pada potongan kertas atau rambut, ya, atau ya balon digosokkan kemudian ditempelkan kepada potongan kertas atau rambut, maka ya kertas-kertas tersebut akan menempel. Misalnya penggaris. Penggaris yang bermuatan netral ya.
Karena kenapa netral? Karena ya penggaris ini tidak bermuatan, ya. Apabila digosok ke rambut apabila digosok ke rambut terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris tersebut. Potongan kertas tersebut akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak menolak. Ya, nanti silakan ya teman-teman yang soleh untuk mempraktekkan ya penggaris yang digosok-gosok ya, kemudian ada potongan kertas. Kemudian ya setelah penggaris tersebut digosok-gosok, kemudian dekatkan atau tempelkan ke potongan kertas tersebut. Apa yang terjadi? Sekarang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik dapat bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Perhatikan ya gambar pada layar. Ya, pada gambar ya terdapat ada baterai, kemudian ada kabel, kemudian ada lampu dan ada saklar atau switch ya. Saklar ini ya berfungsi untuk mematikan atau menyalakan lampu. Kemudian ya pembahasan perubahan bentuk energi. Nah, tentunya energi listrik ini ya mengalami atau dimanfaatkan ya berbagai bentuk perubahan. Energi listrik dapat dirubah ke berbagai energi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, ada apa sajakah perubahan dari energi listrik? Kemudian ada energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi panas, kemudian energi listrik menjadi energi bunyi, kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, dan energi listrik dirubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, tentunya ya di dalam kehidupan sehari-hari perubahan energi listrik ini bisa kita manfaatkan di dalam kebutuhan rumah tangga ya. Misalnya apa saja ya? Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Nah, bagaimana cara perubahan energi listrik menjadi energi cahaya? Ya, tentunya ya misalnya lampu ya. Energi listrik mengalir dan melewati lampu ya. Tentunya ada rangkaian listrik tertentu, misalkan harus ada kabel dan lain sebagainya. Baik, jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Contohnya apa? Ya, contohnya ya televisi. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, jika tombol power pada televisi ditekan, maka energi listrik akan masuk ke dalam televisi, kemudian diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Ya, cahayanya apa? Yaitu terdapat gambar, sedangkan bunyi ya televisi itu bersuara. Kemudian ya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi.
Contohnya yang terdapat pada buku yaitu bel listrik. Ya, ada lagi contohnya seperti radio dan lain sebagainya. Baik, bagaimana prosesnya? Energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Ya, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Tentunya ya itu semua harus memerlukan ya rangkaian listrik seperti kabel dan lain sebagainya. Kemudian ya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Misalnya apa? Pemanggang roti atau oven ya. Baik, contoh pada buku yaitu pemanggang roti ya. Atau oven juga boleh ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara perubahannya? Tentunya jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Sehingga ya roti tersebut bisa dipanggang. Dan hasilnya apa? Kalau dipanggang, ya roti tersebut menjadi agak kecoklatan. Kemudian ya energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya banyak sekali energi listrik menjadi energi gerak ya, misalnya ada blender, kemudian ada kipas angin, kemudian ada mesin cuci. Sedangkan ya pada buku dicontohkan yaitu blender. Ya, bagaimana proses blender ya menjadi bergerak? Tentunya ada rangkaian listrik tertentu ya, yaitu kabel ya. Jika sekelar pada blender dinyalakan, energi yang masuk ke blender akan dirubah menjadi energi gerak. Coba ya. Misalkan kita akan membuat jus buah ya. Tentunya ya, jus itu kita potong-potong kemudian diairi ya. Jangan lupa kabel dari blender itu harus digunakan ya. Harus dimasukkan atau dialirkan ke listrik terlebih dahulu sehingga nanti blendernya bisa menyala ya. Baik ya, alhamdulillah materi listrik hari ini sudah selesai ya. Tentunya listrik ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dimanfaatkan sebagai apa? Penerangan ya. Kemudian bisa memanfaatkan benda-benda yang memang untuk saat ini sangat dipakai atau dibutuhkan penggunaannya dengan memakai listrik. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala ya, yang telah menciptakan ya alam ini, bumi ini ya. Kemudian Allah memberikan akal, kecerdasan kepada orang sehingga bisa membuat benda-benda tersebut. Dan tentunya ya adik-adik soleh ya, kita harus bisa memanfaatkan energi listrik dengan sebaiknya ya. Kita harus menghemat karena apa? Listrik ini ya apabila kalau kita tidak bisa menghemat, sumber daya alam listrik ini akan habis ya. Baik, sekian dari ana. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.